di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, setelah kita dapatkan informasi yang pertama menunjuk pada Lailatul Qadar, yang terakhir Allah akan memberikan kenikmatan. Yang ini bisa dilatih dengan satu amalan, dan amalan ini memang hanya disiapkan di 10 hari terakhir. Ada apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ini keterangan umum yang disampaikan oleh para ulama kita merujuk pada keterangan-keterangan yang utama, ya, yang paling menjadi rujukan bagi orang-orang Islam, yaitu dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa itu? Ya, ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar yang tidak didapatkan teman-teman sekalian di hari-hari di luar Ramadan, khususnya di waktu malamnya, ya, di waktu malam. Ya. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi hanya berbagi saja, ya, tentang pengertian dalam narasi Al-Quran dan dikuatkan nanti dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Malam itu bahasa Arabnya lail, ya, al-lail. Karena itu di Al-Quran ada surat al-lail, ya, surat malam kan. Baik, jamaknya layali, ya, wal-laili idza yaghsha. Malam. Jamaknya layali, ya, turunannya bisa laili, lili, lela, leli, nah itu malam. Ya, kalau ada yang ikut dengan kita Ibu Leli, nah itu ibu malam-malam. Baik. Kalau ada yang spesial di waktu itu, ya, ada yang istimewa, maka rumusnya salah satunya di bahasa Arab diberikan sifat keistimewaannya. Tambahkan tak di ujungnya, tak marbutah. Ya, jadi yang tadinya lail, ya, robah kalimatnya, lailnya tambah tak di ujungnya, jadi lailah, gini, lailah. Jadi kalau ada kalimat lailah, ya, lailah itu beda dengan lail, tidak sama. Ya, karena di sini ada taknya, tak ini yang menunjuk satu keistimewaan, ini yang tidak ditemukan di malam-malam biasa. Spesial di Ramadan, ada malam yang tidak disebutkan oleh Allah dengan kalimat lail seperti yang lainnya, tapi langsung diungkapkan dengan kalimat lailah. Bahkan dahsyatnya di lailah ini disandingkan dengan kadar manusia, semua ketetapan-ketetapan kehidupan yang telah ditetapkan di Lauh Mahfudz sebelum kita tercipta. Bahkan, ya, tentang kita terlahir, tentang aktivitas di mana, Anda di Amerika, apakah nanti kembali ke Indonesia, kemudian hidup di mana, wafat di mana, sampai kembali kepada Allah, yang di situ kemudian kita hidup sekarang untuk berikhtiar mewujudkan semua apa yang tertulis itu. Itu disebut dengan qadar namanya. Qadar. Nah, saking dahsyatnya ini Lailatul Qadar, itu hingga Allah menurunkan satu surah khusus disebut dengan namanya Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masya Allah. Kembali ke inna tadi. Sungguh kami dengan keagunganku, kata Allah, akan turunkan informasi yang dahsyat. Apa di antara yang dahsyat itu? Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Pada malam yang sangat istimewa, malam yang sangat menentukan. Nah, kapan terjadi malam Al-Qadar ini? Apa keistimewaannya? Banyak riwayat menyebutkan di hadis-hadis, khususnya bab di hadis Muslim, ya, ada ditemukan. Bahkan beberapa riwayat Nabi menyampaikan, umumnya, secara umum, malam Al-Qadar itu sering dipersepsikan lewat narasi-narasi yang disampaikan Nabi itu di 10 hari terakhir di malam-malam Ramadan. 10 hari terakhir. Ya, walaupun ya sebagian ulama berpendapat ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa muncul di malam pertama, muncul di malam kedua atau di pertengahan, dirahasiakan supaya kita serius untuk menjemput setiap malamnya. Hanya kemungkinan besar kebanyakan munculnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan berdasarkan keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda bisa dapatkan ketika hadir malam ini? Kata Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam ini, jika Anda bisa beramal satu saja, satu aja, baca Al-Quran misalnya, ya, sholat cuma 2 rakaat sekali, dibuka takbir, diakhiri salam, 2 rakaat. Ya, kemudian Anda baca Quran, itu pun misalnya baru baca cuma 1 huruf, ya, nun, qaf, ya,
tiba-tiba ketiduran, ngantuk misalnya, itu pahalanya khairum min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Awas, jangan keliru menerjemahkannya ya. Jangan keliru menerjemahkan, bukan sama dengan 1000 bulan. Awas, bukan sama. Khair itu lebih baik, lebih dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Kalau 1 bulan saja, ya, itu bisa kurang lebih hitungannya 82 sampai 85 tahun. Kita ambil standar lah 83 tahun misalnya. Ya, 1000 bulan. Ya, maaf saya koreksi, 1000 bulan ini standar dengan kurang lebih 83 tahun. Kalau kita teruskan dikalikan dengan standar di Hijriyah. Allahu Akbar, artinya jika ada orang yang baca Quran nun satu huruf, itu nilainya sama dengan 83 tahun baca nun tanpa henti. Nun. Bisa nggak teman-teman tuh? Ini. Ya. Dan saya mengilustrasikan dong. Membayangkan bagaimana kalau seorang dapat malam itu tuh sedang bertaubat. Ya Allah, saya merasa banyak dosa ya Allah. Saya banyak salah ya Allah. Pada ayah saya, pada ibu saya. Saya belum sempat minta maaf. Beliau telah meninggal dunia. Saya tidak tahu bagaimana jalannya untuk memohon maaf. Ya Allah, saya banyak salah ya Allah terhadap anak-anak saya. Karena saya kurang perhatian dengan mereka. Akhirnya mereka kemudian mencari perhatian di luar. Terlihat seperti nakal. Padahal tanggung jawab saya sebelumnya yang kurang perhatian. Ya Allah, saya salah dengan teman saya. Saya belum berjumpa dengan dia dan belum minta maaf pada kesalahan saya. Anda kemudian taubat dan tak terasa air mata itu mengalir. Terasa mengalir gitu. Dan turunlah penerimaan Allah pada saat itu. Begitu taubatnya diterima, digugurkan semua dosanya. Kalau Anda beramal satu aja misalnya, la ilaha illallah, zikir satu aja kalimat. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, amalan itu sama dengan 83 tahun. Usia Anda mungkin baru 60 tahun, ya 50 tahun, tapi punya amalan 83 tahun, dan dosa dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang. Paling indah ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tibalah waktunya untuk pulang. Ketika meninggal dunia itu, Anda sudah punya amalan 83 tahun, melampaui amalan usia Anda, dan pada saat itu dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaannya malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, teman-teman sekalian, apa yang menarik pula di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, setelah kita dapatkan informasi yang pertama menunjuk pada tingkat keimanan seseorang, ya, kesungguhannya, kemudian juga menunjuk kepada amalan yang sangat dahsyat yang bisa didapatkan di situ. Yang terakhir, Allah akan memberikan kenikmatan. Yang ini bisa dilatih dengan satu amalan. Dan amalan ini memang hanya disiapkan di 10 hari terakhir. Tidak ditemukan di 10 malam pertama, tidak juga di malam yang kedua, pertengahan kedua, tapi hanya akan Anda dapatkan di 10 malam terakhir. Amalan ini jika dikerjakan dengan benar, akan menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan yang bisa dibawa ke ranah ibadah. Ya, juga muamalah. Kalau ibadah hubungan dengan Allah, garisnya vertikal, hablum minallah. Jadi kalau Anda sholat, nanti sholatnya nikmat, nggak pernah sama dengan sholat-sholat sebelumnya. Ya, kalau baca Al-Quran itu nikmat, nggak pernah sama dengan sebelumnya. Bisa fokus, enak, terarah, nggak bisa terganggu gitu kan. Terus kalau berhubungan dengan manusia, lapang. Menghadapi takdir itu enak, lapang. Ngelihat ada pandemi, saya mengamati yang terjadi di Amerika juga, di New York khususnya gitu kan. Bagaimana situasi COVID-19 ini kita hadapi, seperti apa. Namun demikian itu ujian juga untuk keimanan kita dalam tinjauan spiritual tentunya. Dan orang beriman menghadapi situasi yang membahagiakan ataupun terlihat nampak dalam pandangannya kurang menyenangkan, itu semua situasinya sama. Sampai-sampai ada bab khusus kata para ulama, orang kalau sudah merasakan ketenangan dalam kehidupan, maka terpraktekkan 2 sumber keindahan yang mengantarkan setiap hamba ke surga. Apa itu? Syukur, sabar. Dia orang masuk surga itu kalau mau cepat 2. Ya, 1 syukur, 2 sabar. Makanya syukur disebut oleh Al-Quran sedikit yang bisa. Wa qalilun min ibadiyasy syakura. Sedikit hambaku yang bisa sabar, syukur. Dan sabar itu kalimat pembuka malaikat menyambut orang masuk surga. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim ya min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum.
salamun, selamat bagi Anda semua. Ya, bisa masuk surga yang indah ini bima sabartum, karena sabar. Ini cuma ada dua, kalau nggak syukur, sabar. Dan syukur dipraktikkan ketika Allah titipkan nikmat kepada kita dalam bentuk yang bisa kita rasakan dengan kebahagiaan. Sedangkan sabar ketika Allah turunkan nikmat kepada kita dalam bentuk musibah yang kadang-kadang terasa tidak menyenangkan. Ya, sebetulnya dua-duanya itu jalan ke surga. Ya, itu poinnya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan kelapangan ini sehingga bisa mempraktikkan syukur dan sabar? Salah satunya ada latihan yang hanya diberikan fokusnya di 10 malam terakhir saja. Nah, dalam bahasa Arab, kalau Anda fokus pada sesuatu yang tak bisa dipalingkan kemanapun, ya, sehingga merasa kayak ada kenikmatan, saking nikmatnya nggak bisa fokus. Anda sedang nonton acara begini kan, terus dipanggil misalnya, "Ma," nggak jawab. "Mama, sebentar." Tapi nengoknya begini sebentar ya. Itu fokus begini kan. Nah, itu disebut namanya akafa. Ya, ain, kaf, fa. Ain, ya, ain, kaf, fa, begini. Oke? Orangnya disebut akif. Akif, gini. Akif. Oke? Kalau banyak orang, ya nggak hanya Anda saja, ya, di rumah ada 5 orang semuanya fokus, luar biasa, tak terpalingkan, merasa kenikmatan, jadikan di ujungnya, akifun. Akifun. Misal, di zaman Nabi Ibrahim ada orang yang fokus terhadap patung-patung, sembahan berhala, sampai saking fokusnya dipanggil susah nengok. Diingatkan marah-marah, gitu kan? Itu ada di Quran surah ke-21, ayat ke-52. Ya, mahadhi tamathilul lati antum laha akifun, kata Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya, masyarakat pada saat itu. Apa sih patung-patung ini sampai kalian begitu fokus? Aku ingatkan nggak nengok-nengok. Aku sampaikan marah-marah, akif itu namanya. Ya, baik. Kalau Anda ingin melatih diri fokus sehingga terhubung hanya dengan Allah, nikmat gitu, dan nggak bisa diganggu orang. Ya, saat sedang senang, kita pun nyaman sedekah, nyaman ini, nggak ada riya, nggak diganggu orang. Sedang sholat enak, nikmat, dicela orang juga, alhamdulillah. Memang setiap manusia punya aib untuk dicela. Perasaan itu muncul saja dan terasa damai dalam kehidupan. Nah, itu teman-teman sekalian, sikapnya akif. Akafa. Kalau Anda ingin berlatih untuk mendapatkan itu, maka tambah hamzah di depannya. Ya, hamzah wasal. Di akafa, hapus sebentar ini. Ya. Akafa, tambah hamzah di sini. Ya, harakatnya jadikan kasrah, ini hilang jadi Kalau Anda ingin latihannya serius, sungguh-sungguh, ya berusaha sungguh-sungguh, ingin latihan sungguh-sungguh, tambah tak sebelum akhirnya. Ya, gini. Di maaf, jadi setelah ain, ya jadi istaf ada. Ya, tak di sini taknya, bukan sebelum akhir. Kalau sebelum akhir nanti syiddah, ya. I'takafa. Ya, jadi cara mengartikannya usaha untuk sungguh-sungguh fokus terhadap sesuatu. Usaha untuk sungguh-sungguh, taknya, akafanya fokus terhadap sesuatu sehingga tidak bisa dipengaruhi atau dipalingkan oleh yang lain. Saya ingin fokus untuk ibadah kepada Allah sehingga setelah i'takafa ini saya bisa fokus dengan Allah, saya fokus dengan hukum-hukumnya, nggak peduli dengan gangguan orang, bisa terasa nyaman menghadapi berbagai musibah dan sebagainya, bisa membalas keburukan dengan kebaikan, bisa mencintai dengan lebih luas, menyayangi tanpa pamrih. Itu latihannya disebut dengan i'tikafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf. Ini sifatnya, keadaannya. I'tikaf. Nah, jadi yang ketiga, di 10 malam terakhir Ramadan, Anda akan mendapatkan sebuah latihan dengan fokus yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, sampai-sampai beliau membangunkan keluarganya, sampai-sampai beliau menghidupkan malam-malamnya, supaya masih bisa berlatih untuk menikmati segala karunia yang Allah berikan kepada beliau, ya, yang bisa dibawa dalam kehidupan. Itu yang menyebabkan Nabi dicela, tidak membalas, Nabi dilempar malah mendoakan, kan? Terus dalam akhir hidupnya pun masih menyampaikan kalimat yang ingin menyayangi kita semua. Dan di mana kita dibanding keteladanan Rasulullah SAW? Ya, karena itu saya kira kita kembalikan ke sini bahwa i'tikaf tidak ditemukan
Bukankah hanya di 10 malam terakhir Ramadan? Ya? Ada orang i'tikaf dalam konteks ini, jadi 10 hari pertama atau 10 hari kedua, kita hanya temukan di 10 hari terakhir. Dengan tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang menjadikan alasan-alasan kuat mengapa kita diberikan isyarat dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran bahkan jelas di Al-Baqarah ayat 187 tentang ini. Ya, bahkan langsung ke orangnya akif. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau bisa kamu memang harus jadi orang yang sudah otomatis. Ya, tiap-tiap itu kan tiap tahun dikasih tahu. Bahasanya seakan-akan begitu. Tiap tahun ada Ramadan, masa masih intikaf juga, harusnya sudah akif. Karena itu di Al-Baqarah 187, itu di pertengahannya ada kalimat begini. Wa antum akifuna fil masajid. Ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, bahkan saking pentingnya ini kata Allah, kalau kamu pun ada hasrat untuk bercumbu dengan istri, dengan pasangan hidupmu, kalau bisa tunda dulu lah kalau sedang itikaf di masjid. Saking pentingnya. Ya, saking pentingnya ibadah ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang menjadikan alasan kita mengurai tentang pentingnya hari-hari terakhir di bulan Ramadan.